Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Karunia dari Prodi Akuntansi kelas AK 21C. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyelesaian siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Umumnya siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Di sini ada kertas kerja atau neraca jalur. Yang pertama ada analisis bukti transaksi, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada memposting buku besar, keempat neraca saldo, kelima jurnal penyesuaian, keenam neraca saldo, ketujuh laba rugi, kedelapan neraca, kesembilan laporan keuangan, yang kesepuluh jurnal penutup, kesebelas neraca penutup, dan kedua-belas jurnal pembalik. Dilanjut, di sini juga ada siklus akuntansi. Yang termasuk siklus akuntansi di sini yang pertama ada transaksi, yang kedua dokumen sumber data, yang ketiga analisis transaksi dan jurnal, keempat posting ke buku besar, kelima neraca saldo sebelum penyesuaian, ketujuh jurnal penyesuaian updating dan posting ke buku besar, kedelapan neraca saldo setelah penyesuaian, kesembilan laporan keuangan atau laba rugi perubahan modal neraca. Lanjut ada jurnal penutup dan posting ke buku besar, neraca saldo setelah penutup, dan terakhir jurnal pembalik. Yang selanjutnya ada kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau worksheet adalah berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data. Kertas kerja membentuk multikolom yang memuat yang pertama kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kedua kolom penyesuaian, yang ketiga kolom neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat kolom laba rugi, yang kelima kolom neraca. Neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan sebelum penyesuaian neraca lajur adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Jadi, penting untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur ada alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ini ada contoh format dari worksheet. Neraca lajur 8 kolom, ada juga neraca lajur 10 kolom, 12 kolom, dan 14 kolom. Fungsi dari kertas kerja atau worksheet yang pertama sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan yang dilakukan secara manual. Yang kedua, worksheet tidak diperlukan ketika perusahaan sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik. Yang ketiga, kertas kerja merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Selanjutnya, di sini ada tahapan dalam menyiapkan worksheet atau kertas kerja. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat format dan kolom yang dibutuhkan dalam neraca lajur. Untuk format neraca di bagian atas harus ditulis nama perusahaan, judul, neraca lajur, dan periode pencatatan. Sedangkan kolom yang harus dibuat berjumlah total 7 kolom, 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur. Seperti neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan kolom ini harus dibuat dua sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Yang selanjutnya memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada dalam worksheet. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisi kolom-kolom yang telah dibuat, mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Untuk kolom penyesuaian, data dimasukkan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelum secara terpisah. Jurnal penyesuaian
penyesuaian yang ada dalam worksheet atau menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah data pada kolom baca saldo dan penyesuaian terisi, selanjutnya kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Saldo yang telah dihitung dan disesuaikan kemudian diletakkan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Isi saldo dalam kolom ini juga yang akan dipindahkan untuk mengisi kolom neraca tanpa melakukan perubahan apapun. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Namun tidak semua data dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Setelah itu neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap digunakan sampai keperluan selanjutnya. Selanjutnya untuk masing-masing kolom hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit. Selisih debit kredit dalam laba rugi harus sama atau balance dalam selisih debit kredit dalam neraca. Ini salah satu contoh dari tahapan dalam menyiapkan worksheet. Ada kas sebesar 57.460.000, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, utang usaha, utang bank, utang gaji, utang bunga dan modal Tuan Sanjaya, FREP, ikhtisar laba rugi, dan selanjutnya. Yang selanjutnya ada jurnal penutup atau proses tutup buku. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Yang keempat, menutup akun FREP atau drawing dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit FREP. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akan membantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah FREP dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutupan diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan atau real, aset, liabilities, dan capital atau equity. Jurnal penutup dilakukan setiap akhir tahun tutup buku. Yang ditutup adalah akun-akun yang merupakan komponen laporan laba rugi. Karena akun yang akan ditutup harus bersaldo 0 pada akhirnya, maka akun yang bersaldo 0 dikredit harus didebit dan juga sebaliknya akun yang bersaldo 0 normal didebit harus dikreditkan. Seperti di dalam kolom ini terdapat pendapatan atau revenue. Penutupan seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Lalu ada beban, ikhtisar laba rugi dan beban. Penutupan seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Laba pendapatan lebih besar dari beban atau rugi pendapatan lebih kecil dari beban. Ada akun FREP dan modal.
Penutup akun VoIP penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun VoIP ke akun modal. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.